Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 425. Kamu bajingan, beraninya kamu memukulku. Majianbo menutupi wajahnya dan mengumpat dengan keras. Mendesis. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Anda tidak terkejut ketika melihat Majianbo ditampar ke tanah. Itu Dekan. Tanda seru. Walaupun karakternya tidak terlalu bagus, karakternya berubah ketika dia memukul seseorang. Yang aku pukul adalah kamu. Kamu. Menghadapi tatapan dingin Su Chen, Majianbo sangat ketakutan hingga dia menelan kembali sisa kata-katanya. Dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi dan tidak berani menghadapi Su Chen secara langsung. Apakah kalian berdua yakin? Su Chen berbisik. Su Chen, jika kamu berani menyerangku, itu tidak baik bagimu. Sebaiknya kamu berpikir jernih. Kamu pikir aku takut? Hati Ha Zhengyu hampir ketakutan. Dia hanyalah orang gila yang tidak takut pada apapun. Rusak. He Zhengyu menamparkan dirinya sendiri lebih dari selusin kali dan berlutut memohon belas kasihan. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan pernah berani menjadi sombong lagi di Universitas Zonghai. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah berani lagi. Dan kamu. Feng Meiki ketakutan. Bahkan Ha Zhengyu pun berlutut, jadi dia masih memenuhi syarat untuk berdiri. Bang bang bang. Tanda seru. Tanda seru. Ada serangkaian tamparan lagi, dan wajah Feng Meiki langsung membengkak menjadi kepala babi. Su Chen, aku tahu aku salah. Tolong jangan berdebat denganku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Wan Chao, jangan terlalu bersemangat, kamu benar-benar menaklukkan He Zhengyu dan Feng Meiki. Keduanya hanyalah kanker Universitas Zonghai, dan mereka pantas berakhir seperti ini. Su Shen, aku ingin berhubungan seks denganmu. Kata gadis Ekap. Su Shen, aku ingin melahirkan seekor monyet untukmu. Kata gadis berkaki panjang itu. Kami kembar, kami bisa bermain seperti saudara perempuan. Melihat sekelompok gadis yang antusias, wajah Su Chen dipenuhi garis-garis hitam. Apakah semua mahasiswi segila ini? Setelah meninggalkan lapangan basket, Su Rou melangkah maju dan berkata, "Jangan khawatir, Su Chen. Meskipun kamu mengalahkan Majianbo, kami semua dapat bersaksi untukmu ketika saatnya tiba, dan dengan dukungan kepala sekolah, kamu tidak perlu takut pada apapun." Terima kasih. Tidak, keduanya. He Zhengyu menatap Su Chen sampai dia pergi. Api amarah keluar dari matanya, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Tidaklah realistis lagi jika hanya mengandalkan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Anda harus bermain lebih keras dengannya. Di tengah tawa semua orang, He Zhengyu disambut di kantornya oleh Majianbo. Tuan Zhengyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua siswa di sekolah telah melihat apa yang baru saja terjadi. Terlebih lagi, setelah Yue Zhengyu kembali, kita akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menghadapinya. Feng Meiki berkata sambil menangis. Bang! Tanda seru. Tanda seru. He Zhengyu meninju meja, wajahnya berubah warna menjadi hati babi karena marah. Bahkan jika Yue Zhengyu melindungiku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku tidak hanya akan mengusirnya dari Universitas Zonghai, aku juga akan membuatnya tidak bisa hidup atau mati. Majianbo dan Feng Meiki saling berpandangan. Tuan Zhengyu, apa maksudmu? Aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera datang setelah dia menyelesaikan pekerjaan yang ada. Saat itu, bukan hanya bajingan Su Chen itu, tapi Yue Zhengyu juga tidak akan bisa duduk sebagai kepala sekolah. Ekspresi Majianbo bersinar. Ayah He Zhengyu adalah anggota grup Samsung. Jika ayahnya datang, bahkan Yue Zhengyu harus menjaga ekornya di antara kedua kakinya. Tuan Zhengyu, sudah lebih dari 3 tahun sejak Anda datang ke Universitas Zonghai. Dalam 3 tahun ini, tidak peduli besar atau kecil, saya selalu berdiri di sisi Anda. Jika Yue Zhengyu mundur, apakah saya akan? Oke, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Selama bajingan tua Yue Zhengyu itu mundur, posisi kepala sekolah secara alami akan menjadi milikmu. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Tuan Zhengyu sebelumnya. Setelah meninggalkan Universitas Zonghai, Su Chen kembali ke villa. Di tangannya, dia terus memainkan botol transparan itu. Meski terlihat sangat biasa, Anda bisa merasakannya dipenuhi dengan energi aneh ini. Diperkirakan hanya orang menganggur seperti Lu Xiu yang bisa menghidupkan hal seperti itu. Sekarang metodenya telah ditemukan, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sisa aura dari Lin Ruohan. Dan ini juga merupakan bagian paling penting. Jika Anda benar-benar bisa mengumpulkannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika Anda tidak dapat mengumpulkannya, maka Anda harus memulai dari awal lagi dan memikirkan cara lain. Dering, dering, dering. Tepat ketika Su Chen memikirkan hal ini, ponsel yang diletakkan di samping berdering. Saya mengambilnya dan melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Saya tidak banyak berpikir dan mengangkat telepon. Halo, apakah Anda Tuan Su? Sebuah suara manis datang dari telepon.
Su Chen terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Ini aku. Puan Su, ini aku Qin Mengyao. Setelah mengkonfirmasi identitas Su Chen, Qin Mengyao segera mengganti gelarnya. Dia tahu betul tentang identitas Su Chen, dan dia juga tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Ada apa? Apa kamu ada masalah denganku? Puan Su, bukankah Anda membuat janji hari itu? Anda bilang Anda akan datang ke konser saya, kata Qin Mengyao dengan sedikit kebencian. Jadi itulah yang terjadi. Apakah kamu punya waktu untuk datang? Waktu, tempat, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi ke sana dan melihat. Besok jam 8 malam, di Pusat Olahraga Olimpiade Songhai, kata Qin Mengyao dengan penuh semangat. Oke, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Lin Ruohan masuk dari luar, melepas sepatu hak tinggi dan mantelnya, dan langsung jatuh ke pelukan Su Chen. Dia jelas kelelahan dengan urusan perusahaan. Kamu pasti kelelahan. Yah, grup ini punya banyak hal yang harus dilakukan, dan ini sangat sibuk. Lin Ruohan berkata dengan malas. Jangan tinggal di sini sekarang. Aku akan membuka blokir meridianmu malam ini, jadi kamu tidak akan terlalu lelah saat berangkat kerja besok. Benar-benar. Lin Ruohan duduk bersila dan menatap Su Chen dengan rasa ingin tahu. Saudara Chen, apakah kamu masih bisa melakukan ini? Saat saya keluar, saya belajar sedikit dari orang lain. Kalau begitu ayo kita coba setelah aku mandi malam ini. Ya baiklah. Setelah makan, Lin Ruohan langsung pergi ke kamar mandi dan mandi lebih dari 2 jam sebelum keluar. Kakak Chen, aku baik-baik saja. Lin Ruohan mengenakan syal, dengan bercak putih besar di dadanya, berdiri di lantai 2, melambai ke Su Chen. Ketika mereka sampai di kamar tidur, Lin Ruohan berlutut dan duduk di tempat tidur. Saudara Chen, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lepaskan handuknya dulu. Ah, buka handuknya. Bagaimana saya bisa membantu Anda membersihkan meridian Anda jika Anda tidak melepas handuk mandi Anda? Tapi kami tidak memakai apapun di dalamnya, ini ruang hampa. Kalau begitu kenapa kamu tidak pergi dan memakainya saja? Su Chen berkata tanpa berkata-kata, tidak ada yang akan menghentikanmu sama sekali. Bab 426. Bukankah kalian berdua ingin sekali bertemu dengan bintang pria baru di Departemen Keuangan kita, dan sekarang kalian telah bertemu dengannya? Su Rou berkata sambil tersenyum. Su Rou sedikit terkejut melihat Su Chen di sini. Di luar dugaan, dia juga suka pergi ke konser dengan kepribadian yang begitu dingin. Tapi senang juga bisa menonton konser bersamanya. Benarkah? Aku sudah lama memikirkan identitas aslinya di Lusan, tapi dia tidak pernah bersekolah, dan aku melakukan beberapa perjalanan dengan sia-sia. Yu Jia berkata dengan antusias. Aku selalu mendengar betapa tampannya dia. Saat itu aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya padanya. Dia sangat tampan, kata Chen Sasa dengan mata berbinar. Su Chen tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, dia juga seorang konselor di Universitas Songhai. Ketiga wanita itu sedang berbicara dan tertawa dengan Su Chen. Pria yang berdiri di sampingnya memiliki ekspresi sedikit tidak senang di wajahnya. Dia jelas-jelas hanya anak laki-laki yang cantik, jadi kenapa dia begitu bersemangat? Selain penampilan, apa lagi yang bisa dibandingkan dengan diri Anda? Sasa, siapa ini? Kamu belum memperkenalkan dirimu kepadaku. Pria itu sengaja menggoyangkan kunci BMW di tangannya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Namanya Su Chen. Dia adalah mahasiswa baru di Universitas Songhai dan tokoh terkemuka di sekolah tersebut. Su Chen, namanya Lilong. Kami semua teman kuliah dan kami akan menonton konser bersama hari ini. Su Chen mengangguk memberi salam. Xiao Rou, bukankah kamu selalu punya pacar? Apakah kamu tidak mempertimbangkan pria tampan dari Departemen Keuanganmu ini? Yu Jia menyentuh Su Rou dan berkedip. Apa yang kamu bicarakan? Su Chen adalah muridku. Apa salahnya menjadi mahasiswa? Kalian hanyalah seorang mahasiswa yang telah lulus 1 tahun yang lalu. Menurutku kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Jia, kamu bermulut besar, apa kamu tidak melihat Lilong di sana? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kata Chen Sasa dengan suara rendah. Dahi. Yu Jia segera berhenti bicara. Lilong selalu tertarik pada Su Rou. Memang agak salah mengatakan hal ini padanya sekarang. Lagi pula, dia datang ke sini dengan menumpang, jadi dia tidak bisa membakar jembatan melintasi sungai. Xiao Rou, karena kamu tidak tahu tentang dia, maka aku akan mengambil tindakan. Yu Jia berkata dengan antusias. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja mendapatkan akta nikah bulan lalu? Su Rou memutar matanya dan berkata. Tidak masalah. Saat ini, menyontek bukanlah hal yang buruk, asalkan tidak menyebabkan kecelakaan. Su Rou terdiam beberapa saat. Wanita ini sangat putus asa sehingga dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu tidak bisa menyalahkan Jia. Mungkin tidak banyak wanita yang bisa menangani pria tampan seperti itu. Kalau begitu kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun, dia adalah muridku. Su Rou memutar matanya dan berkata, hei, Yo, apa yang kubilang? Aku bilang tidak, tapi tubuhku sangat jujur.
Yu Jia berkata sambil tersenyum nakal, apakah kamu berencana membangun jalan papan secara rahasia saat kita pergi? Brengsek, aku tidak sekotor kamu. Batuk, batuk, batuk. Lilong sengaja batuk beberapa kali, berusaha menarik perhatian ketiga wanita itu. Dan ada sedikit permusuhan di wajahnya. Sebelumnya, dia menjadi inti diskusi ketiga wanita tersebut. Bagaimanapun, dia membantu mereka mendapatkan tiket. Tapi sekarang, setelah melihat anak ini, dia malah menyingkir. Konser akan segera dimulai. Ayo masuk dulu, kalau tidak kita akan terlambat, kata Lilong sengaja. Ya, ayo masuk dulu. Lilong akhirnya memberi kita tiketnya. Sayang sekali jika itu menunda-nunda, kata Chen Sasa. Kalian masuk dulu, aku tidak punya tiket. Begitu kata-kata ini keluar, Surou dan 4 lainnya tercengang. Apa yang kamu lakukan di sini tanpa tiket? Su Chen, tidak bisakah kamu membeli tiketnya, tetapi karena kamu menyukai Qin Mengyao, kamu berencana untuk berdiri di luar venue, mendengarkan suara di dalam, dan bersiap untuk memanjakan telingamu. Lilong tersenyum. Ekspresi Surou juga sedikit malu. Su Chen tidak punya tiket, tapi dia tetap datang ke sini. Su Chen, aku akan memberimu tiketnya. Kamu boleh masuk dan melihatnya. Aku tidak akan pergi. Sebagai seorang konselor, Surou merasa dia tidak bisa mempermalukan muridnya dan harus memenuhi keinginannya. Xiao Rou, bagaimana kamu bisa menyerahkan tiket yang akhirnya kubelikan untukmu kepada orang lain? Terlebih lagi, ini adalah kursi di baris ke-10. Ini benar-benar bagian tengah dan orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Saya mendapat 4 tiket dari calo dengan harga tinggi hanya untuk mengekspresikan diri saya di depan Surou, berharap dia akan menerima saya. Jika dia menyerahkan tiketnya, bukankah semua kerja kerasnya akan sia-sia? Tetapi, jika dia membeli tiketnya sendiri, Surou tidak akan ragu sama sekali. Tapi ini dibeli oleh Lilong sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Jika dia memberikannya kepada orang lain secara pribadi, pasti ada yang salah. Oke, Xiao Rou, ayo masuk dulu. Su Chen awalnya tidak berencana masuk. Dia berencana menguping dari pinggir lapangan. Jangan buang waktu mereka. Melirik Lilong, Su Chen mengabaikannya dan berkata, kalian masuk dulu, nanti aku akan menelepon seseorang untuk mengantarkan tiketnya. Apakah kamu sudah meminta seseorang untuk mengantarkan tiketnya? Surou berkata dengan heran, Su Chen, apakah kamu masih mengenal staf di dalam? Kami saling kenal. Su Chen mengangguk. Hei, sungguh luar biasa. Aku sebenarnya kenal staf di dalam. Kamu benar-benar tahu cara memasang emas di wajahmu. Apakah kamu keberatan? Su Chen, mengenai orang seperti apa Qin Mengyao, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia adalah penyanyi wanita seksi di Tiongkok. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu kenal orang di dalam karena kamu bilang kamu tahu? Dia. Bahkan jika kamu ingin menemukan untuk menyelamatkan muka, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Oke, berhenti bicara. Yu Jia juga keluar untuk memuluskan segalanya. Su Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu benar-benar ingin masuk dan menonton konser, maka kamu dapat menyimpan tiket ini dan aku tidak akan pergi. Meski saya hanya seorang konselor, saya tetap harus menjaga emosi Su Chen saat ini. Kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Pergilah dan lihatlah. Seseorang akan memberiku tiket nanti, kata Su Chen sambil tersenyum. Karena kamu tidak membutuhkannya, ayo masuk dulu. Kalian masuk. Melihat Su Chen berdiri di sana, Surou berbalik melihat ke belakang, selalu merasa sedikit bersalah. Mata Lilong melontarkan senyuman menghina. Haha, biarpun kamu ingin melawanku, kamu bahkan tidak akan mempertimbangkan berat badanmu sendiri. Setelah mereka pergi, Su Chen menelepon Qin Mengyao. Saya sudah sampai. Tuan Su, mohon tunggu sebentar, saya akan mengirimkan tiketnya sekarang. Qin Mengyao berkata dengan terkejut. Oke, aku di sini di gerbang B. Setelah berbicara di telepon, Su Chen hendak menunggu di sana sebentar, tetapi dia mendengar teriakan datang dari pintu masuk. Tiketmu ini palsu, kamu tidak bisa masuk. Bab 427. Bagaimana bisa itu palsu? Saya menghabiskan 20.000 yuan penuh untuk mendapatkan tiket ini, dan Anda bilang itu palsu. Lilong tampak bersemangat. Saya bersumpah untuk mengundang mereka ke konser sebelumnya, tetapi jika saya tidak bisa hadir, saya akan sangat malu. Kamu membeli tiketnya seharga 20.000. Penjaga keamanan di depan pintu mendengus dingin, kamu membeli tiket dari calo, kan? Bagaimana kamu tahu? Biar ku beritahu, hanya karena Qin Mengyao datang ke Shanghai untuk mengadakan konser, calo menjadi sangat merajalela akhir-akhir ini. Mereka bahkan berani mengambil tiket palsu, jadi kamu tertipu. Cepat kembali dan jangan menghalangi orang lain di sini. Jalan. Lilong tampak malu, dan dia benar-benar malu sekarang. Oke, kami menerima keinginanmu. Lagi pula, kamu juga tidak menginginkannya. Yu Jia menghibur. Ayo pergi. Karena konsernya tidak bisa disaksikan, ayo telepon Su Chen dan cari tempat untuk minum. Tidak apa-apa. Apa yang telah terjadi? Melihat Surou dan yang lainnya berjalan mendekat, Su Chen bertanya.
Saya tertipu dan membeli tiket palsu, jadi saya tidak bisa menghadiri konser, kata Surou dengan frustrasi. Wajah Lilong tidak tahu malu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menekan Su Chen, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan semakin kehilangan muka pada akhirnya. Para calo keji ini berani menipu saya. Saat saya melihatnya, saya pasti tidak akan bisa mengampuni mereka. Pada saat ini, Lilong berusaha sekuat tenaga untuk memaafkan dirinya sendiri. Letakkan tanggung jawab pada calo. Karena kamu membeli tiket palsu, kamu bisa segera mengikutiku dan aku akan mengantarmu masuk, kata Su Chen dengan tenang. Kau menerima kami, kata Surou terkejut. Su Chen mengangguk, saya sudah memanggil orang-orang di dalam, dan mereka akan berada di sini untuk mengantarkan tiket sebentar lagi. Kalau begitu, mari kita lihat bersama. Ketiga wanita itu merasa luar biasa. Karena melihat ekspresi Su Chen, itu sama sekali tidak berpura-pura. Su Chen, berhentilah bercanda. Apakah kamu tidak takut rahasiamu akan terungkap nanti? Lilong berkata dengan marah, jika aku tidak bisa mengirimkan tiketnya nanti, kamu akan malu. Bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa mengirimkannya? Siapa yang perlu kukatakan? Kamu hanyalah seorang mahasiswa kecil. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan staf? Berhentilah melamun. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh pergi. Lagi pula, aku tidak akan menerimamu untuk sementara waktu. Kedengarannya benar. Kita tunggu sampai kamu bisa masuk. Dia juga bilang akan ada yang datang untuk memberimu tiket. Pura-pura sekali. Su Chen. Surou menarik ujung pakaian Su Chen. Su Chen, apakah kamu benar-benar mengenal orang di dalam? Apakah orang itu memiliki kemampuan untuk mendapatkan tiket? Saya kenal Qin Mengyao, tidak bisakah dia mendapatkan tiket konsernya sendiri? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Apa yang sedang dilakukan Su Chen? Bisakah kamu mengatakan ini? Yang harus Anda katakan adalah Anda mengenal seorang anggota staf, itu saja. Tetapi ketika Anda mengatakan Anda mengenal Qin Mengyao, itu terlalu berlebihan. Orang yang menyendiri seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikenali oleh orang biasa seperti mereka. Haha, Su Chen, kamu akan mati tertawa. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu mengenal Qin Mengyao. Berhentilah menggodaku, oke. Lilong tertawa keras dan berkata, jika Anda berkata demikian, maka saya juga mengenal Qin Mengyao, dan seluruh populasi 1,4 miliar di Tiongkok mengenalnya, haha. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Xiao Rou, tolong bawa Su Chen segera pergi. Dia bertindak terlalu jauh. Akan memalukan jika rahasianya segera terungkap. Yu Jia berkata dengan suara rendah. Ketiga wanita itu juga bisa memahami perilaku Su Chen. Orang sombong seperti dia paling peduli dengan wajahnya sendiri. Di saat seperti ini, demi wajahnya sendiri, dia mungkin akan melakukan apa saja. Lebih baik bawa dia pergi sekarang dan selamatkan dirimu dari rasa malu nanti. Su Chen, kami tidak ingin menonton konser lagi. Ayo cari tempat makan. Guru akan mentraktirmu. Sebenarnya, saya tidak ingin datang. Qin Mengyao lah yang menelepon saya dan meminta saya untuk datang. Jika saya pergi di tengah jalan, saya mungkin harus menelepon lagi. Kamu bilang Qin Mengyao mengundangmu ke sini. Ketiga wanita itu terkejut dan merasa kapasitas otak mereka kurang mencukupi. Qin Mengyao adalah bintang wanita paling populer di seluruh Tiongkok. Orang-orang kaya generasi kedua yang memiliki puluhan miliar dolar itu belum menerima perlakuan seperti itu. Tiga teman sekelas lama, karena mereka sangat serius, mari kita tunggu saja di sini. Aku benar-benar ingin melihat apa hubungan antara dia dan Qin Mengyao, kata Liu Long sambil bercanda. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa hubungannya. Kamu boleh pergi. Meninggalkan. Lilong mengangkat bahu, kenapa aku harus pergi? Aku masih ingin menonton kesenangan di sini. Tapi aku sudah lama tidak melihat diriku menamparkan wajahku sendiri. Lilong, tidak bisakah kamu mengurangi sedikit kata-kata? Bagaimana jika Su Chen benar-benar ada hubungannya dengan Qin Mengyao? Jangan hanya menonton kesenangan dan mengkhawatirkan masalahnya. Yu Jia, kenapa kamu begitu bodoh dan bahkan percaya omong kosong seperti itu? Aku sangat mengagumimu. Lilong berkata sambil memutar matanya. Jika dia mengenal Qin Mengyao, maka aku akan memukulnya sampai mati. Ketiga wanita itu juga tidak berdaya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa Su Chen tidak mungkin mengenal Qin Mengyao, jadi tidak peduli apa yang dia katakan. Puan Su. Sebuah suara yang mengejutkan memecah keheningan di udara. Saya melihat seorang wanita mengenakan topi baseball, kacamata hitam dan jilbab berjalan mendekat. Dari mana asal wanita desa ini? Lilong tersenyum menghina, Su Chen, apakah semua temanmu ada di level ini? Dia beberapa tingkat lebih tinggi darimu, jadi kamu harus bicara. Melirik Lilong, mata Qin Mengyao berkilat marah. Namun karena dia kabur secara diam-diam, jika identitasnya terungkap, dia mungkin akan dikelilingi oleh penggemar dan tidak akan bisa kembali. Puan Su, ikut aku dulu, aku akan mengantarmu ke sana, bisik Qin Mengyao. Tunggu sebentar, ini teman-temanku. Bisakah kamu mengajak mereka masuk juga? Tentu saja. Teman Tuan Su adalah temanku. Hal-hal kecil bukanlah apa-apa. Melihat wanita ini benar-benar bisa memaksakan diri, Surou sedikit bingung. Sepertinya Su Chen benar-benar tidak berbohong.
Xiao Rou, aku menyarankanmu untuk tidak masuk dan merasa malu. Melihat Su Chen dan yang lainnya hendak masuk, Li Long berdiri dan berkata dengan tenang. Apa maksudnya malu? Tolong jelaskan dengan jelas. Melihat cara dia berpakaian, dia jelas merupakan petugas kebersihan yang membersihkan tempat itu. Dia mungkin akan membawamu ke sudut di mana kamu hanya dapat mendengar suaranya tetapi tidak melihat siapapun, jadi saya sarankan kamu tidak pergi. Siapa bilang aku pembersih? Qin Mengyao berkata dengan suara rendah karena marah, saya menyiapkan kursi VIP di barisan depan untuk mereka. Bab 428. Kursi VIP. Li Long berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah lama, burung-burung berbulu berkumpul bersama, dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Tidak peduli orang seperti apa Anda harus berteman dengan orang seperti yang Anda inginkan. Su Chen bisa membual tentang hal itu di depan umum, mengatakan bahwa dia mengenal Qin Mengyao, dan Anda juga sebenarnya mengatakan Anda bisa mendapatkan kursi VIP, menurut Anda siapa Anda, wali kota Zonghai. Kemarahan di wajah Qin Mengyao tidak berkurang sedikit pun, dan dia berbisik. Saya Qin Mengyao. Qin Mengyao dengan hati-hati mengamati sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan, jadi dia melepas kacamata hitam dan syalnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Kalau begitu, pelankan suaramu. Menghadapi kengerian ketiga wanita itu, Qin Mengyao mengikatkan syal di kepalanya lagi. Ada banyak orang di sini, saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya hanya ingin membuktikan identitas saya. Qin Mengyao berkata dengan dingin. Jelas sekali, ini dimaksudkan untuk Li Long. Su Rou, mereka bertiga dan Li Long semuanya terkejut dan belum sadar. Ini terlalu mengasyikkan. Su Chen sebenarnya mengenal Qin Mengyao. Dan kalau dilihat dari nada percakapan mereka barusan, mereka sepertinya sangat dekat. Orang aneh macam apa yang direkrut Universitas Zonghai tahun ini? Kuat, belajar dengan baik, dan ada hubungan yang kuat. Ini sungguh melampaui kata-kata. Kamu benar-benar Qin Mengyao. Tubuh Li Long membeku di tempatnya, tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hatinya. Ini tidak mungkin terjadi. Dan dia baru saja memanggilnya tukang bersih-bersih dan gadis desa. Apakah kamu tidak mencari kematian? Meskipun kamu adalah penggemarku, aku tetap ingin mengingatmu. Jangan menilai buku dari penampilannya di masa depan. Setelah mengatakan itu, Qin Mengyao tersenyum tipis lagi, dan berkata kepada Su Chen dan yang lainnya. Ayo masuk dulu, konsernya akan segera dimulai. Oke. Ketiga wanita itu dengan cepat setuju. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dipimpin oleh bintang besar Qin Mengyao, dan mereka bahkan melupakannya. Baiklah, Nona Qin, kita di sini bersama, bisakah saya juga? Kata Li Long dengan ekspresi malu. Qin Mengyao menatap Su Chen, seolah menanyakan pendapatnya. Bukankah kamu bilang kamu akan memukulnya sampai mati? Sekarang saatnya kamu menepati janjimu. Mulailah memamerkan ekspresimu, kata Su Chen dengan tenang. Wajah Li Long memerah. Jika sekarang ada retakan di tanah, dia tidak sabar untuk masuk ke dalamnya. Ini sangat mengejutkan. Li Long, kenapa kamu tidak kembali dulu? Situasi Li Long saat ini memang agak memalukan. Bagaimanapun, dia telah menjadi teman kuliah selama 4 tahun, dan Su Rou tidak ingin dia terlalu malu. Xiao Rou, aku tidak bisa pergi. Kalian harus kembali setelah menonton konsernya nanti. Aku punya mobil dan akan menunggumu di sini. Aku juga punya mobil, jadi aku tidak membutuhkanmu. Mobilmu jenis apa? Bisakah dibandingkan dengan milikku? Li Long berkata sambil memegang kunci BMW-nya. Ini adalah BMW seri 5 yang bernilai lebih dari RMB 600.000. Ini adalah merek mewah. Tidak sebanding dengan mobil produksi dalam negeri Anda. Didi. Saat Li Long sedang berbicara, lampu mobil di sebelahnya menyala. Maaf, saya mengendarai Bentley 6 juta. Ledakan. Kepala ketiga wanita dan Li Long baru saja meledak. Su Chen terlalu kaya. Itu mobil super mewah seharga lebih dari 6 juta. Sekarang lebih baik. Keterampilan yang bagus. Kuat. Siswa lurus A. Dan dia sangat kaya. Ini hanyalah yang terbaik di dunia. Qin Mengyao menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Jika dia berani menjadi sombong di depan Tuan Su, dia hanya mencari masalah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Li Long pergi karena malu, tapi Yu Jia dan Chen Sasa terus menatap Su Chen dengan mata cerah. Meskipun dia hanya seorang pelajar di permukaan, dia jelas adalah Raja Berlian. Jika ini ada hubungan atau keterikatan, maka tidak akan bahagia di masa depan. Su Chen berjalan di depannya, tidak pernah menyangka kedua wanita di belakangnya akan memiliki pikiran kotor seperti itu. Setelah tiba di tempat tersebut dan mengatur Su Chen dan yang lainnya, Qin Mengyao mencondongkan tubuh ke telinga Su Chen dan berbisik. Tuan Su, apakah Anda masih punya waktu setelah konser selesai? Saya punya waktu, ada apa? Setelah konser selesai, kita akan mengadakan pesta perayaan kecil-kecilan di Hotel Caibin sebelah. Bisakah kamu ikut denganku? Kamu bisa merayakan hal semacam ini sendirian, aku tidak perlu pergi. Su Chen punya waktu, tetapi tidak mau pergi. Tuan Su, Anda telah banyak membantu saya selama ini. Tanpa Anda, konser ini mungkin tidak akan terlaksana.
Mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan untuk bersulang dan mengucapkan terima kasih? Qin Mengyao berkata dengan kesal. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu saja, tapi aku akan minum lalu pergi, dan kamu bisa bermain sendiri. Oke, terima kasih dulu, Tuan Su. Hal-hal kecil. Meskipun mereka masih tidak dapat mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, Su Rou dan yang lainnya menemukan bahwa hubungan antara Qin Mengyao dan Su Chen mungkin tidak sesederhana itu. Su Chen, apa hubunganmu dengan Qin Mengyao? Dilihat dari ekspresinya barusan, dia sepertinya takut padamu, kata Yu Jia sambil bergosip. Tidak masalah, mereka hanya teman biasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu artinya kita juga punya peluang. Kata Chen Sasa. Kesempatan apa? Dan Ran hanyalah sebuah kesempatan untuk mengejarmu. Meskipun kami sedikit tidak pantas untukmu, kami tetap menginginkan wanita cantik dengan payudara dan pantat. Dia harus memenuhi syarat untuk menjadi kekasihmu atau semacamnya. Yu Jia membusungkan dadanya yang tinggi, menyentuh Su Chen dan berkata. Lagi pula, Anda juga konselor di Universitas Dahai, bagaimana dengan itu? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Alasan utamanya adalah kamu begitu baik sehingga orang tidak bisa menahan diri. Su Chen, konser akan segera dimulai, sebaiknya kamu menonton konsernya dengan tenang. China Overseas Cabin Hotel, di kamar presidensial. Yan Luo, terserah kamu untuk mengatur masalah ini. Aku sudah lama mendambakan gadis itu Qin Mengyao. Jika kamu bisa membantuku mendapatkannya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Aku jamin untuk proyek ini kamu tertarik, dapatkan itu untuk Anda. Pria parubaya yang berbicara itu mengenakan pakaian kasual. Dari cara dia menggerakkan tangan dan kakinya, secara kasar bisa ditebak bahwa dia pasti seorang pejabat publik. Jangan khawatir, Direktur Sun. Serahkan saja hal kecil ini padaku. Aku akan memastikan semuanya dilakukan dengan sempurna dan tidak akan ada yang menyadarinya. Pria yang berbicara itu masih sangat muda, sekitar 24 atau 5 tahun, dan dia mengenakan jam tangan Patek Philippe, yang menunjukkan kebangsawanannya. Yan Luo, aku penasaran tentang satu hal. Kamu sepertinya sangat prihatin dengan proyek pulau buatan lepas pantai. Untuk apa ini? Bersambung.